Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Tentunya anak-anak dalam keadaan sehat. Ya, hari ini kita akan belajar tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang ungkapan permintaan maaf dan tolong, hari ini kita akan belajar tentang puisi. Coba anak-anak siapkan buku PR-nya. Ya, dibuka halaman 16. Nanti ada banyak sekali contoh-contoh puisi. Anak-anak menyimak ya, di buku juga sudah ada. Halaman 16, puisi yang pertama judulnya Kebunku. Kebunku, kebunku penuh tanaman. Daun-daun tanaman di kebunku hijau segar. Bunga-bunga tanaman di kebunku bermekaran. Sungguh lestari kebunku. Ya, itu tadi contoh puisi. Nah, puisi itu ditulis dalam bentuk bait. Kemudian satu bait puisi terdiri beberapa baris. Nah, puisi kebunku tadi terdiri dari satu bait. Ada berapa baris anak-anak? Ya, ada 4 baris. Jadi dalam satu bait, puisi kebunku ini ada 4 baris. Kemudian pilihan kata dalam puisi, kiasan, padat, dan indah. Selanjutnya, coba anak-anak dibuka lagi halaman 20. Halaman 20. Sudah? Halaman 20. Di situ ada puisi judulnya Lingkungan Rumahku. Bila bacakan, anak-anak tetap menyimak ya. Lingkungan rumahku. Rumahku bersih nan asri. Perabotan tertata rapi nan teratur. Setiap ruangan memiliki nuansa berbeda. Sungguh ku nyaman tinggal di lingkungan rumahku. Dalam puisi tersebut ada kata-kata yang mungkin anak-anak belum paham. Contohnya ada kata asri. Apa artinya anak-anak? Asri itu indah dan sedap dipandang mata. Kemudian nuansa. Nuansa itu adalah variasi atau perbedaan yang sangat halus atau kecil sekali. Kemudian selanjutnya ada puisi berjudul Halaman Rumahku. Coba anak-anak menyimak ya. Bila bacakan puisinya. Halaman rumahku sungguh asri. Berbagai bunga tertanam di sana. Warna-warni bunga membuatku terpesona. Keharuman bunga semerbak tercium. Nah, dalam puisi Halaman Rumahku ini berisi tentang keadaan halaman rumah. Nah, mungkin ada kata-kata yang baru didengarkan oleh anak-anak atau tidak tahu artinya. Contohnya asri. Asri tadi apa anak-anak? Ya, indah dan sedap dipandang mata. Kemudian terpesona. Artinya terkena daya tarik atau terkagum-kagum. Semerbak. Artinya apa anak-anak? Harum atau merata tentang bau yang harum. Nah, anak-anak paham ya? Nanti bisa diulang lagi videonya ini ya. Selanjutnya halaman 24. Halaman 24. Desaku. Desaku sungguh asri. Persawahan hijau membentang luas bak permadani. Kebun sayur mayur tumbuh subur. Warga desa rukun dan makmur. Nah,
Itu tadi puisi dengan judul Desaku. Nah, mungkin ada kata-kata yang sulit juga di situ ya. Nah, coba anak-anak tahu enggak asri tadi apa artinya anak-anak? Ya, asri adalah indah dan sedap dipandang mata. Kemudian ada persawahan hijau membentang luas, bak permadani. Bak artinya apa anak-anak? Nah, bak itu adalah kata depan untuk menyatakan perbandingan atau bagaikan atau bisa disebut dengan bagaikan. Permadani, permadani apa artinya? Permadani adalah hamparan atau karpet yang dianyam dari bulu domba dan sebagainya. Kemudian ada subur. Subur itu artinya tumbuh dengan baik. Kemudian makmur. Makmur itu artinya banyak penduduk dan sejahtera. Nah, dalam membacakan puisi ya harus diingat ya, ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama tentang lafal. Lafal. Apa anak-anak? Lafal. Lafal itu adalah cara seseorang dalam mengucapkan bunyi bahasa. Jadi anak-anak kalau membaca puisi harus jelas ya. Kemudian jeda. Jeda. Jeda adalah hentian sebentar. Nah, jadi dalam puisi dibacakan ada yang harus berhenti sebentar. Nah, sering terjadi di depan kalimat yang mempunyai isi informasi yang tinggi atau kemungkinan yang rendah. Kemudian intonasi atau ketepatan penyajian tinggi rendah nada. Kemudian ekspresi. Ekspresi adalah pandangan wajah yang memperlihatkan perasaan seseorang. Ya. Itu tadi contoh puisi Desaku. Nah, selanjutnya masih banyak lagi anak-anak. Coba anak-anak dibuka halaman 44. Halaman 44. Sudah ketemu ya anak-anak? Ada puisi. Sekolahku. Bersama guru aku belajar sesama ilmu pengetahuan untuk bekalku di masa depan. Nah, ini puisi ya, terdiri dari satu bait. Ya, terdiri dari satu bait. Selanjutnya masih ada lagi anak-anak contoh puisinya, masih banyak lagi. Coba dibuka halaman 48. 48. Judulnya Halaman Sekolahku. Anak-anak menyimak ya, boleh mengikuti juga. Halaman sekolahku. Halaman sekolahku luas dan bersih. Ada berbagai tanaman. Ada juga pohon yang menjulang tinggi. Oh, sungguh nyaman berada di halaman sekolahku. Ya, ini tadi puisi dengan judul Halaman Sekolahku. Nah, isi cerita puisi ini apa anak-anak? Nah, isi cerita ini tentang keadaan halaman sekolah. Nah, halaman sekolah dalam puisi luas dan bersih. Kemudian halaman sekolah dalam puisi terasa nyaman. Nah, ini contoh menceritakan isi puisi. Selanjutnya, coba lagi anak-anak dibuka halaman 74. Halaman 74. Coba Bira juga membuka. Halaman 74. Ada puisi berjudul Pantai. Berjudul Pantai. Ini nanti mengartikan kata. Jadi nanti ada kata-kata yang harus diartikan. Pantai.
Sejauh mata memandang, hamparan pasir putih membentang. Lautan biru dan langit menyatu. Pada pandang mataku mengiringi lambaian nyiur. Nah, puisi ini tadi judulnya Pantai. Mungkin ada kata-kata yang sulit. Contohnya, hamparan. Hamparan itu artinya sesuatu yang dihamparkan atau dibentangkan. Ada lagi anak-anak? Memandang. Memandang artinya apa anak-anak? Memandang artinya melihat dan memperhatikan. Kemudian membentang. Tampak terhampar, terbuka, luas. Nah, ada memandang, membentang, kemudian ada hamparan. Nah, mungkin ada kata-kata lain yang sulit lagi. Nanti anak-anak bisa mencarinya, ya. Masih ada contoh yang lain anak-anak. Coba dibuka halaman 80. 80. Judulnya adalah Tanah Lapang. Sudah ketemu anak-anak? Judulnya adalah Tanah Lapang. Tanah lapang, hijau rumputmu membentang, bagai permadani di tanah lapang, mengundang sejawat datang, bermain hingga petang. Nah, mungkin ada kata-kata yang baru anak-anak dengar. Misalnya, permadani tadi apa permadani? Permadani itu tadi adalah hamparan atau karpet yang dianyam. Kemudian sejawat. Sejawat itu artinya teman atau sahabat atau kawan. Kemudian petang artinya apa anak-anak? Petang artinya waktu sore hari. Selanjutnya, coba anak-anak dibuka masih puisi halaman 83. Halaman 83. Taman bermain. Kau selalu ramai saat akhir pekan. Lampu warna-warni menghiasimu. Wahana permainanmu sangat beragam. Aku dan teman-teman senang ke tempatmu. Kami senang bermain di taman bermain. Coba anak-anak perhatikan, ada mungkin kata-kata yang belum tahu artinya. Akhir pekan. Akhir pekan itu artinya adalah akhir minggu. Kemudian wahana. Wahana itu alat atau suara atau sarana. Kemudian beragam. Beragam itu artinya bermacam-macam. Selanjutnya, coba anak-anak dibuka, masih puisi ya anak-anak ya. Halaman 105. Halaman 105, judulnya Air Terjun. Air terjun. Curahan airmu dari ketinggian, memecah keheningan di antara pegunungan. Suaramu mengalun merdu hingga memesona sanubariku. Ada kata-kata ya, mungkin kosakata yang baru. Contohnya curahan. Curahan itu artinya sesuatu yang dicurahkan atau diturunkan. Kemudian keheningan. Keheningan artinya adalah kesunyian. Mengalun. Mengalun artinya perlahan-lahan atau tidak meninggi. Memesona artinya sangat menarik perhatian atau mengagumkan. Kemudian sanubari. Sanubari itu adalah hati. Ya, masih ada anak-anak? Nah, masih banyak ya sebenarnya ya. Coba dibuka halaman 110. Halaman 110. Halaman 110. Para layang.
Dari pegunungan kupandang para layang melayang-layang, menghiasi awan-awan, lalu mendarat di tanah lapang. Sungguh indah pemandangan. Nah, puisi tadi berjudul Para Layang. Para layang menceritakan tentang apa anak-anak? Ya, melayang. Para layang melayang menghiasi awang-awang. Awang-awang itu yang di atas ya, awan. Kemudian para layang mendaratnya di tanah lapang atau di lapangan. Para layang membuat pemandangan menjadi indah. Selanjutnya ada satu lagi anak-anak, contoh puisinya. Anak-anak coba dibuka halaman 113. Judulnya adalah Danau Toba. Danau Toba, keindahanmu tiada tara. Danau dengan sejuta pesona, kebanggaan Sumatera Utara. Oh Danau Toba, tunggu aku hadir di sana menyaksikan keindahan nyata. Nah, ini tadi contoh puisi. Nah, dalam menampilkan puisi, coba anak-anak perhatikan, lafalnya harus jelas, lagu kalimat, ekspresi harus sesuai isi puisi, ya. Nah, banyak sekali contoh puisi-puisi anak-anak. Anak-anak bisa mencari juga di Google atau di buku-buku yang lain, ya. Nah, tugasnya anak-anak hari ini adalah coba anak-anak membaca satu puisi. Boleh ambil dari puisi-puisi yang dibacakan Bu Hira yang dari buku PR. Boleh diambil dari buku paket. Boleh membuat sendiri atau boleh mencari dari Google, ya. Jadi tugasnya anak-anak hari ini membacakan puisi. Minta tolong mama atau papa untuk mengambil video saat kamu membaca puisi. Kemudian videonya dikirimkan ke Bu Hira ya, ke WA Bu Hira. Anak-anak bisa ya? Ya, tentunya bisa. Banyak sekali anak-anak bisa pilih salah satu puisinya. Tugasnya ditunggu hari ini ya, dikirim ke Bu Hira. Nah, untuk contohnya akan juga dikirimkan Bu Hira contoh puisi. Saat Bu Hira membacakan puisi harus pakai gerakan ya. Bisa ya anak-anak ya? Kemudian lafalnya jelas, jadi kata-katanya harus jelas. Ya, ekspresinya juga harus sesuai ya. Kalau puisinya sedih, ya ekspresi wajahmu juga harus sedih. Kalau puisinya senang atau bahagia, jadi wajahmu harus terlihat bahagia. Begitu ya anak-anak ya. Jadi puisi hari ini nanti dikirim ke WA Bu Hira ya. Selamat belajar anak-anak. Salam sehat selalu. Dadah. Danau Toba, keindahanmu tiada tara. Danau dengan sejuta pesona, kebanggaan Sumatera Utara. Oh Danau Toba, tunggu aku hadir di sana menyaksikan keindahan nyata.